Halo, selamat datang, saya Vivi. Halo Mbak Sasa. Oke, ini Ya. udah sering banget ya datang ke Kihomart ya, Chef? Iya, seru banget soalnya saya bisa lihat aneka macam produk dan ya ampun lengkap Lengkap banget ya Iya. pastinya. Mungkin kita bakalan sedikit bincang-bincang kali ya, Chef, Oke, tentang boleh. permasak-masakan atau perabotannya ya. Boleh. Oke, mungkin yang pertama aku bakalan tanya nih, Chef. Untuk tips membuat kue ala Chef Oliviero tuh gimana sih? Tips membuat kue ala Oliviero. Pertama, kita harus siapin dulu nih bahannya. Kita harus tahu nih kita mau masak apa, buat kue apa, kemudian di preparing semua bahan-bahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kita siapin semua equipment yang perlu untuk dipakai selama pembuatan kue. Oke. Oke, gitu. Tapi untuk pembuatan kue itu ngaruh nggak sih sama untuk peralatannya, contoh ovennya gitu? Harus kayak memilih kayak tipsnya gimana gitu? Ya, betul. Itu sangat mempengaruhi sekali, apalagi kalau misalnya kita menggunakan produk-produk yang berkualitas. Biasanya semakin berkualitas produknya, itu semakin hasilnya pun juga memuaskan. Oke. Seperti itu. Terus kan banyak banget nih kayak dari sosial media ini bikin kue. Nah itu tuh apa ya, alat yang paling cocok itu apakah oven atau microwave atau apa nih Chef? Kalau untuk perabotan yang dibutuhkan itu sebenarnya harus sesuai dengan kebutuhan yang moms pakai ya. Misalnya kalau moms biasa buat kue, Iya. itu berarti di rumah memang butuh oven untuk memanggang kue. Kemudian kalau moms suka cooking, itu mungkin moms juga bisa lihat kompor, kemudian ada pan-pan yang cantik seperti Oke. itu untuk bisa dilengkapi di dapurnya. Oke. Jadi sesuai kebutuhan aja. Oke, berarti sesuai kebutuhan Iya, ya. Terus aku mau tanya nih pertanyaan kedua Chef, alat masak apa yang butuh untuk perawatan khusus nih Chef? Untuk perawatan khusus sebenarnya semua perabotan yang ada di dapur itu perlu diperhatikan untuk kebersihan dan sanitasinya itu harus diprioritaskan. Karena apa? Selama kita membuat bahan, membuat kue atau memasak, itu kan selalu kita lakukan setiap hari ya. Iya, setiap hari. Jadi kalau misalnya semua equipment yang kita punya itu bisa dirawat dengan baik, maka perabotan yang kita punya pun juga awet di rumah. Oke, mungkin sedikit tips gimana sih cara buat perawatannya Chef? Mungkin dari segi alat kompor, itu gimana Chef? Kalau saya biasanya di rumah setelah digunakan, itu selalu saya bersihkan sampai dia benar-benar bersih dari lemak, kemudian kotoran, dan selalu rajin saya pakaikan cairan khusus untuk pembersih perabotan. Oh, cairan khusus ya? Yes, cairan Oke. khusus. Terus aku lihat nih Chef, Yes. di konten-kontennya Chef Oliviero ini sering banget nih buat kue. Mungkin gimana sih perawatannya untuk oven nih Chef? Karena aku penasaran banget kan pengen bikin kue. Terus nggak tahu nih cara perawatannya. Itu perawatannya gimana ya Chef? Untuk perawatan oven sendiri sebenarnya hampir sama kita kalau mau membersihkan perabotan-perabotan yang di dapur ya, semuanya sama. Jadi setelah dipakai biarkan terlebih dahulu sampai suhu ruangan, baru bisa kita bersihkan. Kalau misalnya memang sudah terbiasa membersihkannya dengan menggunakan cairan khusus, itu bisa langsung diaplikasikan ke ovennya yang kita pakai. Oke. Ya, itu nanti tinggal dilap aja bersih, terus produk kita pun juga, oven kita pun juga lebih awet. Lebih awet ya, Iya, dan betul. juga pasti ini nggak gampang rusak ya? Iya, nggak gampang Oke. rusak. Nah, aku bakalan tanya lagi nih ke Chef Oliviero. Pertanyaan ketiga nih, Chef. Yes. Nah, aku nih pengen banget untuk nyobain masak nih. Karena aku pemula, bisa dikasih rekomendasi nggak, Chef, untuk alat-alat pertama kali untuk pemula nih belajar masak? Oh, oke. Karena Mbak Sasa kepengen tahu banget equipment yang perlu kita siapkan, itu ada kompor. Kompor. Ya, oke. kemudian ada pan. Mm-mm. Pan untuk kita memasak mau buat untuk yang pan flat pan atau wok itu bisa Mbak Sasa pilih sesuai kebutuhan. Kemudian juga kayak spatula atau sutil itu bisa juga. Itu Mbak Sasa. wajib ya? Wajib. Dan Oke. pisau, talenan. Kayaknya di Kihomart banyak ya. Banyak banget Lengkap sih, malah lengkap ya? banget. Iya, Bisa lengkap milih banget. ya? Bisa dong, Oh, bisa belanja semua perlengkapan dapur di Kihomart pastinya. Lengkap banget. Nah, untuk pertanyaan keempat nih, Kiom Lovers. Aku mau tanya nih, Chef, karena aku sering banget nih di rumah
nyimpan bumbu tuh berjamur nih chef. Itu tipsnya tuh gimana sih biar nggak berjamur? Oke, kalau saya biasanya di rumah dalam penyimpanan bahan baku yang sudah dipakai, itu biasanya saya kasih holding time atau tanggal ketika itu dibuka. Oh, tanggal dibukanya ya? Jadi misalnya Mbak Sasa beli bumbu nih ya, beli bumbu, kemudian Mbak Sasa pindahkan ke dalam kondimen yang khusus, itu bisa dikasih holding time sama tanggal kita awal pakai. Jadi dari situ bakalan terlihat juga sudah berapa lama bumbu itu tersimpan di dalam lemari ataupun kulkas. Dan kalau misalnya penggunaan itu baiknya disimpan sesuai dengan bumbu yang dipakai. Misalnya kayak bumbu basah baiknya di chiller kayak gitu atau di frozen. Iya, sesuai penempatan. Dan kalau bisa juga jangan digabung sama misalnya dalam satu kulkas ditaruh nih ada bahan kue, bahan masak, udah campur daging segala macam. Kalau bisa sendiri-sendiri. Gitu. Sendiri-sendiri tujuannya apa nih, chef? Biar tidak ada kontaminasi silang di antara bahan bakunya. Ya, misalnya kalau di rumah cuma ada satu kulkas misalnya kayak gitu ya. Cukup ditaruh di dalam satu kondimen tertutup, kemudian ditaruh dan disusun rapih di dalam chiller. Berarti fungsinya itu ya? Iya. Soalnya aku juga sering banget dicampur-campur, jadi kayak simpen brownies tapi rasanya bawang gitu ya chef ya? Nah itu dia. Pertanyaan terakhir nih chef. Aku mau tanya, untuk microwave, terus habis itu oven, air fryer, itu tuh kegunaannya beda-beda ya? Nah itu bisa disebutin nggak sih chef kayak fungsinya dari satu-satu alat itu? Sebenarnya kalau untuk microwave itu istilahnya kayak kita bisa gunakan untuk memanaskan makanan yang sudah disimpan di dalam kulkas, kemudian kita pengen dia tetap hangat dengan cara cepat, itu kita masukkan ke dalam microwave. Dan seiring waktu teknologi semakin berkembang, akhirnya diciptakan air fryer yang bisa juga digunakan untuk nge-baking, kemudian nge-cooking juga, dan juga untuk memanaskan makanan. Kelebihannya kalau di air fryer, dia memiliki 360 derajat suhu yang dari segala sisi sehingga makanannya itu lebih cepat dibandingkan ke microwave. Kayak lebih matang merata juga. Lebih matang merata juga. Gitu. Berarti lebih baik air fryer ya daripada. Ada kelebihan dan plus and minus di kedua produk tersebut. Keren banget ya chef ya. Terus kalau misalnya oven itu buat apa sih chef? Masak apa aja? Kalau oven misalnya kita mau buat baking buat roti, kemudian bolu-bolu. Terus juga misalnya buat kue kering, kayak seperti itu. Berarti kayak kalau misalnya oven itu cuman khusus buat masak ya? Chef? Untuk baking. Untuk baking. Buat baking nih Kiom Lovers. Tapi kalau air fryer sama microwave itu cuman buat menghangatkan ya? Dan kalau air fryer itu juga bisa buat cooking juga ya? Masak? Untuk microwave itu sebenarnya ada juga. Tergantung microwave-nya jenis apa ya. Ada jenis banyak ya chef? Banyak jenisnya karena mereka punya semacam tombol menu unggulan masing-masing. Ada yang memang hanya untuk menghangatkan saja, ada yang memang mereka bisa untuk nge-bake juga. Seperti itu. Kalau air fryer rata-rata sekarang itu sudah bisa untuk roasting, udah bisa juga untuk nge-bake, juga bisa untuk menghangatkan. Lengkap banget ya chef ya? Lengkap banget. Berarti wajib banget punya ya? Iya dong. Dan pastinya biasanya chef kalau belanja air fryer, microwave, oven tuh di mana sih? Of course, hanya di Kihomat. Iya. Karena super lengkap banget dan pastinya banyak banget promo ya chef ya? Jadi buat Kiom Lovers nih yang mau belanja aneka perabotan rumah seperti microwave, oven, dan lain-lain bisa belanja di Kihomat dan pastinya banyak banget promonya. Makasih banyak ya chef karena aku banyak banget tanya nih sama Chef Oliviaru. Seneng banget malahan. Berarti besok main-main lagi ya ke Kihomat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.